3 tahun sudah Made Nusa Wibawa berkeliling bersama keluarganya yang terdiri dari istri dan kelima anaknya dengan mobil van menjelajahi area Jawa dan Bali. Tak hanya berkeliling, dirinya beserta keluarga juga tinggal di mobil tersebut. Jero Nusa, demikian pria ini dipanggil, mengungkapkan alasan dirinya beserta keluarga berkeliling menggunakan Isuzu Elf keluaran 2013 yang disulap menjadi tempat tinggal ini, yaitu memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa ini sudah tahun ketiga dirinya mulai hidup di jalanan. Awalnya karena dulu dirinya mengaku kurang begitu cocok dengan pola didik di sekolah, karena waktunya habis menemani anaknya di sekolah, sedangkan anak sebagian besar waktunya di sekolah. Kalau awalnya dulu Niki udah tahun ketiga yang mulai hidup di jalan. Kalau awalnya sih karena dulu kurang begitu cocok dengan pola didik di sekolah nih. Karena waktu tiang di sekolah, menemani anak di sekolah nih habis. Sedangkan anak sebagian besar waktunya di sekolah, terus pulangnya juga nggak seberapa banyak yang dia dapat. Di situ tiang mulai berpikir kayaknya kurang pas mendidik anak di sekolah. Akhirnya tiang putuskan untuk ya udahlah, tiang didik sendiri. Setelah tiang didik sendiri, akhirnya kayaknya lebih pas kalau kita kenalkan anak ke banyak tempat. Akhirnya tiang putusin untuk menutup semua usaha, hidup di jalan, di mobil. Bagi tiang sih selama anak nih paham bakatnya, terus dia kembangkan bakatnya, itu tiang nggak pernah khawatir dia akan kerja apa nanti. Tiang lebih khawatir kalau dia nggak menemukan bakatnya, tapi mencari kerjaan itu yang tiang lebih khawatir itu daripada sekedar nggak dapat kerja. Agak ini sih, tiang lihat kurikulum di sekolah apa, nanti mana yang kira-kira kurikulumnya bisa kita ajarkan ikut yang pakai, kalau enggak ya yang kasih pengetahuan sendiri, yang cari kita ngobrol apa yang ingin dibahas, yang cariin materinya di Google terus sama di YouTube. Selama ini sih pengetahuan yang kita ajarkan tuh sangat yang sederhana sekali sih, jarang kita berbicara tentang rumus-rumus itu. Jadi untuk yang ringan, untuk anak juga ringan. Keputusannya ini membuat dirinya harus menutup tempat-tempat usaha yang dimilikinya, yakni sebuah usaha di bidang travel dan sebuah bakery yang dikelola oleh istrinya, Binti Muarofah. Yang travel sama bakery. Istri buka bakery, yang buka travel lah. Kebetulan tiang ada usaha kantor di Jakarta. Paling tiang kantor ya kalau normal sih 3 bulan sekali, cuma karena makin corona jadi sudah 4 bulan lebih nggak ke kantor. Memang dengan gaya hidup berpindah-pindah dalam mobil ini, Nusa Wibawa mendapatkan pertentangan dari keluarganya di Nusa Lembongan. Ketidaksetujuan keluarganya ini dikarenakan rasa khawatir terhadap anak-anak Nusa Wibawa yang masih kecil untuk diajak hidup berpindah-pindah seperti ini. Namun Nusa Wibawa berhasil menunjukkan bahwa anak-anaknya tetap belajar, bisa melakukan banyak hal, dan memiliki banyak teman. Jujur kalau boleh yang bilang nggak ada yang setuju. Baik dari keluarga, dari teman juga banyak kan tidak mendukung. Karena mereka sih melihat anak-anak yang kecil-kecil ini ya, mereka khawatir gimana-gimana di jalan. Yang pahami sih nih, tapi ya yang tunjukin bahwa anak-anak walaupun mereka tidak sekolah tapi mereka banyak teman juga. Meski hidup berpindah-pindah, dirinya mengaku tak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau yang tiang rasa selama niki untuk hidup sehari-hari sih tidak sebanyak waktu tinggal di rumah dulu. Karena kan kita cuma butuh makan sama bensin aja. Jadi untuk biaya sih nggak butuh banyak. Jadi nggak pernah yang pusingkan gitu. Bisa aja. Fasilitas yang terdapat di dalam mobil van yang menjadi tempat tinggalnya ini terbilang cukup lengkap. Di bagian belakang mobil, terdapat kompor portable lengkap dengan lemari kecil sebagai tempat penyimpanan makanan.
Memasuki bagian dalam mobil, tepatnya di belakang kursi pengemudi, terdapat ruang yang sejatinya merupakan rangkaian dari tempat penyimpanan, yang jika ditutup bisa menjadi area bagi Nusa Wibawa dan anak-anaknya untuk belajar. Jika malam, area ini akan dihamparkan kasur untuk menjadi tempat tidur sekeluarga, ditambah dengan kasur tingkat pada bagian belakang. Karena fungsinya yang mencukupi untuk disebut sebagai tempat tinggal, maka keluarga Nusa Wibawa yang tinggal di mobil ini pun disebut sebagai keluarga kura-kura, yang merujuk pada hewan kura-kura yang kemana-mana membawa rumahnya sendiri. Seperti kehidupan yang dijalani oleh Nusa Wibawa dan keluarganya saat ini. Selain mengajari anak-anaknya, di waktu senggang dirinya mengajak keluarganya untuk berkeliling mengunjungi berbagai pura di pelosok daerah, hutan, dan juga sungai. Singgahnya di tempat seperti pura ini dibarengi dengan kegiatan mengayah membersihkan pura tersebut. Hal ini telah dilakoninya sejak 2 tahun pertama, dirinya bersama berkelana mengelilingi Pulau Jawa sebanyak 3 kali, sebelum akhirnya singgah di Bali sejak November 2019. Dan kini tak bisa keluar pulau karena pandemi. Yang paling sehari-hari ngajarin anak-anak pas santai, yang ngajak main ke pura-pura, ke hutan, ke sungai gitu. Iya, karena yang seneng nih untuk ngayah-ngayah nih. Kebetulan di pura kan ngayah pemangku kan banyak, tapi ngayah untuk bersih-bersih nih jarang. Jadi tiang ngayah nih aja. Daripada tiang juga nggak ada kegiatan. Jadi setelah yang ngajarin anak-anak, ya anak-anak yang ngajak ngayah juga. Kebetulan Dumun selama 2 tahun ini yang di Jawa aja sih kelilingnya. Oh, sempat di baru balik ke Bali nih ke November kemarin. Terus Februari mau jalan lagi, ternyata udah seperti ini kondisinya. Akhirnya ya udah yang isi ke pura-pura aja. Kebetulan Dumun dia yang 2 tahun ini keliling pakai mobil Xenia di Jawa nih. Terus pas pulang ke Bali ada teman beliin mobil. Karena dia lihat anak yang banyak, kasihan di mobil kecil, dibeliin yang mobil besar nih. Terus untuk renovasi di dalamnya nih ke teman juga yang nyediain tempat, dia ngasih bahan juga, yang cuman bantu motong-motong, yang pasang-pasang sendiri, dibantu teman juga. Saat ini mobil yang berisikan stiker keluarga kura-kura ini parkir di kawasan Kedonganan. Nusa Wibawa mengaku di tengah pandemi seperti ini sulit baginya untuk menemukan tempat parkir di malam hari. Sebenarnya sebelumnya tiang setiap hari pindah-pindah, cuman karena makin corona niki yang kesulitan mencari tempat untuk parkir malamnya nih. Lalu diusir. Akhirnya ada teman yang nawarin untuk tinggal di tempatnya setiap malam. Yeah. Tapi biasanya kalau siang kita selalu keliling-keliling. Malam baru kesini untuk tidur aja. Lebih banyak sukanya sih, dukanya belum pernah. Oh gitu. Keliling terus. Paling dukanya nyari toilet. Karena belum bisa dia ngasih toilet di dalam mobil. Yang masih ingin, karena kalau kita ngomong soal mimpi yang ingin keliling dunia, mungkin 2 atau 3 tahun lagi kita habisin untuk Indonesia aja dulu. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.